Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah berita yang sangat penting. Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua agar kita berpegang teguh pada Injil itu. Mengapa kita harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus? Dengan berpegang teguh kepadanya, kita diselamatkan. Jika kita bergeser dari Injil itu, iman kita menjadi sia-sia dan kita akan binasa dalam dosa. Mari kita bersama belajar beberapa hal dari ayat-ayat renungan kita ini. Perhatikan bahwa yang dimaksud dengan teguh berpegang pada Injil adalah bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan menerima bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mengapa kita harus berpegang teguh pada Injil ini? Karena ada banyak orang yang tidak percaya, bahkan menolak fakta Injil. Masih banyak gereja yang di dalamnya terdapat orang-orang yang belum percaya pada berita Injil Yesus Kristus. Ada juga yang pura-pura percaya, padahal tidak percaya. Terbukti masih ada saja orang-orang yang tidak mau melepaskan tradisi dan iman nenek moyang mereka. Akan ada selalu orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Itu sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa ada banyak saksi mata yang melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Mari kita tidak boleh ragu, sebab semua akan menyaksikan kedatangan Kristus kembali pada zaman akhir nanti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali Rasul Paulus menyebut Yakobus. Hal itu penting, sebab Yakobus adalah saudara Tuhan. Saudara Tuhan Yesus yang pada mulanya tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi setelah melihat Yesus yang bangkit, ia percaya dan menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Paulus juga menyaksikan sendiri Tuhan Yesus yang bangkit itu.
Dia menyebut dirinya sebagai anak yang lahir sebelum waktunya, yang berarti bahwa apa yang dialaminya adalah kasus khusus. Semua rasul yang lain melihat Yesus secara fisik, tetapi Rasul Paulus melihat Yesus yang telah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan bersama ada 3 poin penting dari Injil Yesus Kristus ini, yang mana kita harus teguh berpegang kepadanya. Yang pertama, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tanpa kebenaran ini, kematian Kristus tidaklah berarti, dan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap hidup dalam dosa mereka dan tidak memiliki pengharapan. Kematian Kristus sesuai dengan kitab suci, sebagaimana telah ditulis dalam Mazmur pasal 16 ayat 8-11 dan dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kematian Kristus di salib bukanlah sebuah kecelakaan atau tidak terpikirkan sebelumnya. Semuanya itu adalah bagian dari rencana Allah dari kekekalan untuk memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya. Yesus Kristus yang tidak berdosa telah menerima penghukuman karena dosa kita, agar kita yang percaya dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta yang kedua adalah bahwa Ia telah dikuburkan. Fakta kematian Kristus ditegaskan dalam penguburannya. Banyak orang yang berpendapat bahwa Yesus hanya sekedar pingsan, tetapi penguburannya menyatakan bahwa Ia telah mati. Dan fakta yang ketiga adalah bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus bangkit secara permanen. Ia tidak mati lagi seperti yang dialami oleh Lazarus. Kebangkitannya sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Semua kita yang percaya juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berpegang teguh pada Injil Yesus Kristus ini. Datanglah kepada Kristus untuk pengampunan dosa dari Dia yang telah mati sesuai dengan kitab suci, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.